mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Pendengar, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengajak pengusaha Uni Emirat Arab untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada 26 Mei 2024 yang lalu. Jadi dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengajak Founder and Managing Director Emaar Properties Muhammad Ali Rashid Alabar. Ini pemilik gedung tertinggi dunia, Burj Khalifa, dan Managing Director Emaar Properties Ahmad Tahni Rashid Al-Matrosi. Jadi dalam kunjungan ini mereka berkeliling di Istana Presiden dan Plaza Seremoni yang termasuk kawasan inti pembangunan ibu kota baru. Nah, usai pemilik Burj Khalifa ini berkunjung ke IKN, apa yang akan dibangun di sana? Kita akan gali informasi lebih banyak bersama dengan presenter RRI IKN Arbi Amaze. Selamat pagi Arbi. Selamat pagi Puspita, salam Nusantara, salam sehat selalu. Terima kasih. Arbi, mau dibangun gedung pencakar langit tertinggi juga di IKN? Mudah-mudahan karena memang terakhir dalam kunjungannya itu beliau Muhammad Alabar ini menyampaikan mudah-mudahan bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Oke. Tapi informasi-informasi yang lain, poin-poinnya apa saja nih yang kemarin disampaikan usai mereka berkunjung ke IKN? Baik, kepada awak media, sebenarnya pendiri Emaar Properties ini Muhammad Alabar mengucapkan selamat khususnya kepada pemerintah Indonesia atas proses pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara maksud saya. Menurutnya desain dan konstruksi bangunan di IKN ini sangat berkualitas. Dari tanggapannya sendiri bahwa beliau memang belum pernah melihat sebuah kecantikan dari daerah seperti ini. Kemudian betapa menawannya tanah Kalimantan, dan dia juga sangat kagum dengan arsitektur dan desain serta konstruksi yang dinilainya berkualitas. Belum lagi dengan ritme dan kecepatan waktu proses pembangunan di IKN ini menurutnya sangat menakjubkan. Demikian Puspita. Oke, nah kemarin pasca kunjungan itu begitu, bagaimana kemudian juga misalnya pembangunan di sana? Apakah kemudian sudah ada kabar investasi yang masuk atau mungkin kabar setelah ini apa kerjasama yang juga akan dilakukan oleh kedua pihak? Nah, memang kita tahu ini Alabar sendiri tiba di Indonesia sejak beberapa waktu lalu bersama Menteri BUMN Erick Thohir ini berkeliling ke sejumlah daerah pariwisata seperti Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Bali, dan terakhir kemarin Ibu Kota Nusantara sebelum ke Jakarta untuk melihat Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk perbincangan melalui investasi jenis seperti apa yang akan diterapkan di Indonesia memang belum ada informasi selengkapnya, Puspita. Oke, berarti kalau untuk progres pembangunan sendiri sampai dengan hari ini di sana sudah seperti apa? Untuk progres pembangunan di IKN sendiri memang semua bekerja 3 shift. Ada dari pagi hingga sore, kemudian sore hingga malam, bahkan dari malam hingga dini hari. Dan semuanya ini diharapkan rampung dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Demikian. Oke. Nah, untuk selama ini kendala-kendala yang dijumpai begitu pada saat pembangunan, apalagi yang menjadi sorotan begitu, baik oleh pembangunan di IKN sendiri atau masyarakat sekitar? Kalau pembangunan di IKN sendiri memang masalahnya adalah hujan ya, apalagi kalau curah hujan yang sudah sangat deras di kawasan Ibu Kota Nusantara ini memang sedikit menghambat pembangunan atau jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang memang dibutuhkan cuaca yang kering atau tidak basah. Sementara kalau di maksud saya di daerah pendukung IKN sendiri, seperti di Kecamatan Sepaku itu memang sudah banyak
bangunan-bangunan yang dibuat tentunya untuk memenuhi pekerja-pekerja maupun tamu-tamu yang akan datang ke IKN jelang upacara Hari Merdeka nanti. Dari pantauan kami di lapangan itu sudah banyak masyarakat setempat yang menanamkan investasinya di bidang kuliner, seperti sudah banyak rumah-rumah makan yang dibangun, disediakan di sana. Kemudian juga tempat-tempat penginapan berupa guest house ataupun juga dengan hotel yang terus diperbarui. Ada beberapa hotel di kawasan Sepaku ini, di Kecamatan Sepaku yang memang sudah dibangun, dan memang baru dari pantauan kami ini baru 2 hotel yang ada di Sepaku. Ini menurut warga setempat, 2 hotel ini memang hotel yang saat ini yang paling bagus di Sepaku, karena di kawasan Sepaku ini juga selain hotel, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada guest house ataupun juga losmen. Demikian. Oke, kalau untuk cuaca mendukung tidak untuk mengejar pembangunan sampai nanti bulan Agustus? Kalau cuaca beberapa waktu ke belakang memang nih kawasan IKN diguyur hujan. Jadi proses pembangunan tetap dilakukan, tapi jika memang pembangunan yang tidak bisa dilakukan saat hujan, itu dari pantauan kami diberhentikan. Namun kalau untuk mobilisasi pekerja ataupun juga pekerja konstruksi yang instalasi, misalnya seperti instalasi listrik di dalam ataupun juga plumbing dan lain sebagainya, itu tetap dilakukan di dalam kawasan pembangunan, Puspita. Baik, Arbi, terima kasih sudah menyampaikan informasi untuk pendengar Pro 3 di pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, salam Nusantara. Dengan senang hati, Puspita, salam Nusantara, salam hormat untuk teman-teman di sana, salam sehat selalu. Presenter RRI IKN, Arbi Amaze, pendengar, sudah bergabung bersama kita dalam kabar IKN hari ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.